Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur bahwa bukan pada siang ini kami mengumumkan apa hasil kerja kami, tapi akan kami berikan kepada panitia dan monggo panitia sebagai pengurus Agita. Saya sudah percaya sekali, percaya banget kepada panitia untuk mengatur waktu bagaimana dan bagaimana nanti monggo ini. Karena ini adalah bukan lomba 100%, ini lomba benar karena ada peserta, ada media dan ada juri, ada penilai, maka namanya lomba. Tapi tujuan utama adalah evaluasi. Maka disinilah saatnya kita diskusi, saatnya kita mendalami diri. Omongan saya, omongannya Mas Paul, omongannya Iin adalah masukan bagi teman-teman sekalian. Untuk kemudian pada hari-hari berikutnya akan kita bicarakan problem-problem di dalam dunia kesenian yang kita tekuni. Tadi waktu makan siang saya ngobrol dengan beberapa teman, ada Iwan, ada Satria, ada Pak Yoyo, dulu, ada siapa lagi tadi, ada tentang menggarap lagu. Saya rindu sekali teman-teman mau kerso garap lagu. Meskipun ketika nyanyi di depan juri ini keberaniannya berbeda. Saya nyanyi di bangku musik, saya bisa sak udel-udel, sak enak udel-udel saya menggarap. Nada tak banting, nada tak uncalke. Tapi begitu saya ikut lomba, saya akan melihat dulu selera jurinya bagaimana. Karena juri di Jogja berbeda-beda dalam menyikapi improvisasi. Tadi kami ngobrol kalau dulu saya sampai pada improvisasi dan sinkopisasi. Bagaimana mendistorsi nada dan bagaimana mendistorsi tempo. Itu sah semuanya. Ketika kita mengakui bahwa jazz adalah salah satu subgenre musik yang sangat berhasil di dunia. Sehingga saya mempunyai hipotesis, mempunyai satu teori yang belum teruji. Monggo kita diskusikan. Pertama kali orang harus bisa menyanyi secara benar dulu, kemudian secara baik, dan yang ketiga secara kreatif, secara indah. Baik belum tentu indah. Nah, indah itu ketika kita tampil dengan diri kita sendiri. Maka tadi kami ngerasani Glenn, kami ngerasani penyanyi-penyanyi yang improvisasinya dahsyat, Judika, kita ngerasani Mario G. Klaus, itu yang sekarang baru hits. Kalau teman-teman menyanyi secara konvensional terus-menerus, ya kapan majunya? Ini pandangan saya mengenai bagaimana menggarap lagu yang sangat kami hargai. Artinya kalau nantinya kami mencetuskan bahwa improvisasi tidak haram di dalam evaluasi ini, di dalam lomba ini, saya siap untuk diskusi lebih panjang lagi. Itulah alasan saya bahwa penyanyi-penyanyi cover sekarang ini semuanya menggarap lagu, tidak menggarap, tidak menyanyi apa adanya. Saya juga mengusulkan kepada teman-teman sekalian untuk membedakan antara latihan dengan lomba, latihan dengan konser. Ketika latihan kita masih akan menguasai lagu ayah, ya ayah seperti itu. Tapi ketika saya sudah konser, saya nyanyi minimalnya neng mall, ayah itu harus dengan power yang berbeda, dengan intonasi yang berbeda, dengan aksentuasi yang berbeda. Ini yang saya katakan, ini latihan atau lomba. Ini yang perlu kita bicarakan. Dewan juri agak kewalahan ketika menjelaskan, ketika pria penak banget, karena pria itu kompak banget, tung nggak ada hitungan menit. Juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini, wanita dalam kabut. Tapi dengan sistem yang saya usulkan dan dengan setuju, dengan akumulasi ranking,
dan itu lebih objektif karena saya tidak akan terpengaruh oleh intervalnya Paul, saya tidak akan terpengaruh oleh intervalnya Iin, juga interval saya tidak akan mengganggu dua sahabat saya ini akhirnya ketemu. Mungkin kami tidak akan mengumumkan 11 juara. Kami terpaksa dengan gembira kami akan menyediakan sekitar 14. Karena bukan kita hendak bagi-bagi piala, bukan sama sekali. Tapi ini memang ini pantas. Mbak ini atau ibu ini pantas diberi ini. Maka aku akan matur kepada Mbak Rindu, aku akan matur pada Mbak Sri Murwani, pada Mbak Niken, pada Mas Ferry. Jadi duit kas tuku piala. Karena ini bukan kita cuma bagi-bagi piala, bukan. Ini penting dikasih penghargaan. Jadi bukan cuma juara 1 sampai harapan 2 atau harapan 1 untuk prianya, tapi juga mungkin akan ada peserta dengan predikat apa yang kami sangat bertanggung jawab bertiga tadi itu. Kemudian ada hal lagi sebelum nanti Mas Paul Mundiko, sebelum ini Mundiko, mengenai fall on stage. Ini problem di konser manapun, di lomba manapun. Ketika jurinya kaku, ya berhenti, stagnan. Persoalan ini menjadi stagnan. Tapi kami ingin menjadi penilai-penilai yang tidak konvensional. Fall on stage atau kesalahan di panggung itu akan kita lihat sejauh mana salahnya. Seorang penyanyi lupa syair itu jamak, itu umum. Bagaimana dia menyikapi kesalahan syairnya. Seorang penyanyi jatuh dari panggung sesungguhnya umum. Ini Bayu aja gugut. Bayu tetap nyanyi, mempertahankan kesenian yang ditampilkan. Ada tempo yang keplicut, tambah percaya diri, nggak akan terganggu, performansinya nggak akan terganggu. Aduh aku lupa syair, nyanyi terus, senyum, itu tidak akan mengganggu. Tapi ketika kita terganggu oleh kesalahan kita, ya sudah selesai. Ini yang saya usulkan kepada teman-teman sekalian. Gimik iso ojo keprincuk kok. Maka jangan sampai nanti ada protes. Kamu salah saya kok menang juara harapan 2 misalkan. Sikap kami terhadap fall on stage adalah seperti itu. Karena kami ingin jadi juri yang tidak tua-tua banget. Itu yang saya sampaikan. Baik, kami selamat siang dulu, selamat sore. Ya, cukup deg-degan saya ketemu dengan penyanyi-penyanyi yang ternyata agita luar biasa. Bukan dulu terima kasih. Ya, saya pribadi bingung. Tapi alhamdulillah kita punya patokan, ya dipetani lah. Istilahnya itu, lagi mau salah apa? Oh, yang ini lebihnya juga ada. Meskipun tadi blank, ada yang nadanya sampai loncat gitu, nyaris hilang. Tapi ternyata masih mampu bertahan gitu. Kemudian ada yang nyanyi itu saking asiknya sampai tidak mendengarkan lagi ketukannya, jadi pelan atau kecepatan gitu. Tapi bagaimanapun saya menghargai penampilannya, cantik-cantik, cakep. Ada yang makan bulu mata loh. Jangan salah menilai ya. Jadi itu tadi kami ada satu angka yang diperebutkan 3 nomor. Sempat ya Mas Paul ya. Itu terjadi ada di 2 posisi. Tapi ya alhamdulillah sudah mendapat. Yang jelas kami bertiga kepengen
teman-teman yang ada di sini peserta berharap-harap cemas gitu ya. Iya. Oke, kayaknya dari saya begitu. Yang jelas selamat untuk semuanya. Mau Mas Paul? Iya, terima kasih atas kesempatan. Bedanya juri profesional dan juri pelengkap. Mereka kalau ngomong nggak pakai kepengan, kalau saya ngomong pakai ini. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal saja karena sebagian besarnya sudah diomongkan oleh Mas Arif dan Mbak Yin. Bagi saya pribadi, saya bersyukur bahwa basically saya adalah player seperti Mas Wahyu, lebih banyak bermain keyboard daripada bernyanyi sebenarnya. Tapi justru karena saya bermain keyboard, jadi telinga kanan kiri saya, otak saya dipenuhi dengan bermacam-macam lagu yang masuk ke sini. Jadi pada akhirnya saya secara otomatis bisa membedakan, bisa mengkategorikan mana penyanyi yang bernyanyi dengan benar dan mana penyanyi yang bernyanyi dengan tidak benar dalam kasus ini. Tetapi bagi saya semuanya sudah bernyanyi dengan baik, ya, walaupun belum tentu benar. Semuanya karena pada dasarnya dengan memberanikan diri aja ikut lomba ini itu adalah sesuatu yang sudah sangat positif. Lomba adalah persoalan angka karena kita harus menentukan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Tapi pada dasarnya semua bagi saya sudah bernyanyi dengan baik. Nah, karena lomba dalam persoalan menentukan angka juara 1, 2, dan 3, maka harus ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Menjadi juri pada hari ini bagi saya itu sesuatu yang sangat sulit banget. Karena apa? Kalau jadi juri untuk menentukan seorang pemenang dengan lagu yang sama bagi setiap peserta itu lebih mudah. Karena apa? Peserta nomor urut 1 menyanyi katakanlah lagu wajibnya Indonesia Jaya, dan semua peserta menyanyikan lagu yang sama, akan kelihatan yang baik yang mana, ya, karena kita polanya menyanyikan lagu yang sama. Nah, kalau lagunya berbeda bagi masing-masing peserta, ini kesulitannya justru di sana. Karena apa? Penyanyi A menyanyikan lagu 1 secara baik, belum tentu baik dibawakan oleh penyanyi yang nomor urut 2 dan 3. Persoalan lirik misalnya, kalau si A sudah terbiasa menyanyikan lagu Widuri, tapi si B dia tidak terbiasa membawakan lagu Widuri, ya otomatis lebih baik si A secara membawakan lagunya karena dia sudah hafal. Walaupun secara teknik mungkin lebih baik si B sekalipun dia tidak hafal. Jadi kesulitannya di situ. Beda kalau misalnya kita menyanyi lagu Indonesia Jaya, pola penilaiannya akan sama pada satu lagu dan pada setiap peserta. Itu secara pribadi kesulitan bagi saya seperti itu. Tetapi tantangannya adalah bagi kami juri dengan pola yang lagu yang berbeda pada masing-masing ada peserta, maka kami harus bisa menentukan, bisa benar-benar meramu apakah lagu Widuri, lagu lagu Ayah, lagu Andai Aku Bisa ini sudah sesuai dengan penyanyinya. Nah, itu adalah tantangan bagi kami. Tetapi secara keseluruhan saya berterima kasih karena Anda adalah penyanyi-penyanyi yang luar biasa bagi saya. Nah, hal lain yang saya ingin katakan dari evaluasi lomba hari ini adalah penguasaan lirik atau hafal lirik itu menjadi penting. Ya, menjadi penting karena apa? Dengan menguasai lirik berarti itu membantu performa Anda untuk bernyanyi. Tidak perlu
mengingat-ingat lirik apa berikutnya yang saya harus nyanyikan. Kalau sudah hafal itu otomatis akan membantu performa Anda. Jadi performa dalam arti kalau sudah hafal lirik Anda lebih akan lebih menjiwai barangkali. Karena kalau tidak hafal lirik fokus Anda pada aspek mengingat-ingat lirik saja daripada performa Anda sendiri. Kemudian hal lain yang saya catat adalah bernyanyi sesuai tema lagu atau lirik lagu. Jadi kalau temanya gembira, ya sesuaikan ekspresinya dengan gembira. Jangan ada kata tersenyum dianya padaku, mukanya seolah-olah mengancam. Senyum, misalnya boleh. Jadi pada kata-kata tersenyum, ya ekspresinya senyum. Jadi ada tadi penyanyi yang tema lagunya sebetulnya gembira, tapi ekspresinya sedih. Nah itu berarti kan bertolak belakang. Atau ekspresinya sedih, tapi lagunya sedih, tapi ekspresinya gembira. Hanya itu sudah di catatan saya. Kemudian catatan kelima, saya punya 5 catatan. Catatan kelima adalah ketepatan tempo dalam bernyanyi yang menjadi catatan saya. Jadi kalau Anda bernyanyi dengan iringan keyboard atau instrumen yang lainnya, berarti penting juga untuk memperhatikan tempo lagu tersebut. Jadi kadang-kadang kita bernyanyinya out of the tempo, atau temponya mestinya sekian, tapi kita nyanyinya agak kelambanan atau kecepatan. Itu yang menjadi evaluasi dari kami. Pengaruhnya nanti iramanya harusnya nyanyinya sudah masuk, nah tapi ternyata kita dapat masuknya. Seperti itu, jadi penting untuk menguasai lirik dan juga tempo lagu. Catatan terakhir dari saya, ini saya tulis dengan huruf besar dan sayangnya nggak ada tinta emas. Kalau ada saya tulis dengan tinta emas. Ini 2 kata saja. Yang pertama, terus bernyanyi. Dalam arti kalau sudah dapat juara kemudian ini sudah cukup bagi saya. Atau kalau hari ini saya ikut lomba, besok nggak ikut lagi. Nah saran saya, teruslah bernyanyi. Maksud saya kalau ada waktu ya datang sini latihan nyanyi maksudnya. Oke, saudara, harinya Mas Paul ya, ini dicatat juga ya, Mas Wandi, Mas Paul. Kemudian catatan penting yang kedua bagi saya, tidak saja terus bernyanyi, tapi terus belajar bernyanyi. Jadi itu pentingnya evaluasi yang diadakan oleh Akita. Jadi tidak sekadar bernyanyi, tapi kemudian kita belajar bagaimana bernyanyi dengan benar. Atas salah satu cara bernyanyi itu adalah berarti menyampaikan pesan kepada pendengar, menyampaikan pesan kepada kepada pendengar di mana kita bernyanyi. Jadi kalau kita bernyanyinya dengan artikulasi dengan yang tidak benar, berarti pesan yang disampaikan dalam waktu itu tidak akan sampai kepada pendengar. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Paul. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Rindu atau kepada Mas Sehono dan Mbak Nurwani. Iya, pembawa acara.